Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Kali ini kita akan membahas soal prediksi, soal CPNS, tes wawasan kebangsaan, bab pemahaman Undang-Undang Dasar 1945. Dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A 31 ayat 1, 31 ayat 2 untuk B, C 31 ayat 3, D 31 ayat 4, E 32 ayat 3. Berikut ini klarifikasi dari setiap jawaban. Ya, pilihan A 31 ayat 1 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. B. 31 ayat 2 mengatur tentang pendidikan tinggi. C. 31 ayat 3 benar mengatur bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. D. 31 ayat 4 mengatur tentang pembiayaan dan pengelolaan pendidikan nasional. E. 32 ayat 3 mengatur tentang hak atas pendidikan. Jadi jawaban yang benar adalah C. 31 ayat 3. Nomor dua, di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Memutus pembubaran partai politik, D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, E. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, jawaban yang paling tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan aspek konstitusional dan legalitas undang-undang dan regulasi, serta pemutusan sengketa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, bukan memutus tentang pembubaran partai politik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, memutus pembubaran partai politik. Karena di sini jawabannya yang ditanyakan adalah kecuali. Nomor tiga, menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena A. Kedaulatan rakyat, mohon maaf, A. Kedaulatan berada di tangan rakyat, B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung, C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. E. Kedaulatan dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya berada pada rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Namun ada pergeseran dalam interpretasi mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen, konsep MPR sebagai pemenang kedaulatan tertinggi diterjemahkan secara harfiah sebagai MPR yang mewakili seluruh rakyat berdaulat sepenuhnya. Namun, dalam amandemen, mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat mengalami perubahan. Opsi yang benar adalah B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung. Sebagai tambahan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah banyak aspek konstitusi, termasuk peran dan kewenangan MPR, serta mekanisme pemilihan presiden yang lebih langsung melibatkan rakyat. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4.
Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia. B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya. C. Negara yang menunjukkan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Ini menunjukkan ya, M itu banyak sekali yang ganda. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. E. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan kebudayaan asing. Bunyi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah, jawabannya adalah C. Negara menempatkan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan mengutamakan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal ini menekankan pentingnya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dalam konteks peradaban global, sambil memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya.